Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Safitri dengan nomor induk mahasiswa 01/2021-050. Hari ini saya akan membahas apa itu indikasi geografis, pengetahuan tradisional dan rekayasa budaya tradisional, rekayasa genetika dan keanekaragaman hayati. Apa sih indikasi geografis itu? Jadi, indikasi geografis itu merupakan salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual atau haki yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap originalitas suatu produk yang umumnya dilabeli daerah asal yang mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut hanya dapat diciptakan dari suatu daerah yang memiliki keunikan atau kelebihan khusus dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ataupun kombinasi dari keduanya. Contohnya seperti kopi Arabica Kintamani dari Kintamani Bali, lada putih Muntok dari Bangka Belitung, tembakau hitam Sumedang dari Sumedang Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Undang-undang yang mengatur indikasi geografis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, terdapat dasar hukum indikasi geografis lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi geografis. Saat ini belum banyak indikasi geografis yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal untuk mendapatkan perlindungan hukum, indikasi geografis harus terdaftar. Next, kita akan membahas tentang pengetahuan tradisional dan rekayasa budaya tradisional. Apa sih pengetahuan tradisional? Pengetahuan tradisional itu merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi atau karya intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan ini mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman, pengobatan, kesenian, serta resep makanan minuman. Dan rekayasa budaya tradisional atau ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk karya cipta yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional dapat berupa benda, tak benda, atau kombinasi keduanya. Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang dapat dijadikan landasan perlindungan pengetahuan tradisional ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pengetahuan tradisional dan rekayasa budaya tradisional dapat dilindungi melalui hak kekayaan intelektual atau HKI dengan cara 1. Mendaftarkan pengetahuan tradisional di kantor HKI atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2. Memastikan bahwa pengetahuan ekspresi tradisional memperhatikan nilai-nilai masyarakat pengembangnya. 3. Memastikan bahwa pemanfaatan pengetahuan tradisional secara komersial mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintahan yang berwenang. Masuk ke materi terakhir, yaitu tentang rekayasa genetika dan keanekaragaman hayati. Jadi, apa itu rekayasa genetika dan keanekaragaman hayati ini? Rekayasa genetika adalah proses manipulasi genetik pada organisme untuk mengubah sifat-sifat pewarisannya. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan mengambil atau menyisipkan materi genetik dari satu organisme ke organisme lain. Sedangkan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Aturan hukum rekayasa genetika dan keanekaragaman hayati di Indonesia meliputi 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati. 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik. 3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati. Rekayasa genetika dan keanekaragaman hayati berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau HKI dalam hal komersialisasi pengembangan benih, pelindungan varietas tanaman baru, dan organisme hasil rekayasa genetika. Ini merupakan contoh rekayasa genetika. Di gambar sebelah kiri itu merupakan semangka non-biji. Semangka non-biji memiliki susunan kromosom triploid atau 3N, berbeda dengan semangka berbiji yang memiliki susunan kromosom diploid atau 2N. Dan di gambar sebelah kanan itu adalah buah hasil rekayasa genetika dari perpaduan anggur dan apel atau yang disebut grapple, memiliki rasa dan tekstur seperti anggur tetapi bentuknya seperti apel. Sekian materi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan baik perkataan atau materi yang saya lampirkan. Dan terima kasih telah menonton. Bye-bye!